Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal maba'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita berada pada hari Kamis terakhir di bulan Ramadan, insyaallah ta'ala, untuk mengisi kegiatan di 10 hari yang terakhir. Maka pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Imam Ibnul Jama'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni penulis membawakan potongan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang cukup panjang. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala membawakan potongan hadisnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Kemudian penulis memberikan penjelasan, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Maka lihat bagaimana ketinggian ilmu dari penulis yang beliau utarakan di dalam kitabnya ini, yang beliau tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Ketinggian ilmu sang penulis, beliau mengatakan, dan sepatutnya dan selayaknya cukup buat siapa saja. Hadis ini sudah cukup buat siapa saja. Sudah sangat cukup hadis ini untuk siapa saja di antara manusia. Gak perlu, kalau tidak diperlukan mencari hadis yang lain, maka hadis ini sudah cukup. Sudah sangat cukup, sudah sangat mewakili untuk menjadi seorang talib atau seorang pelajar. Itu sudah sangat cukup. Karena di dalam hadis ini disebutkan, dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ketinggian para ulama, tentang kemuliaan kedudukan para ulama. Maka di sini penulis mengatakan, wa hasbuka bihadhihi darajah majdan. Maka untuk para pelajar, dia tidak membutuhkan yang lain. Kalau dia tidak mencari yang lain, mencukupkan hadis ini sudah sangat cukup. Karena hadis ini sudah menjelaskan tentang kemuliaan para ulama. Tentunya
para ulama mereka berawal dari para pelajar, atau mereka juga termasuk bagian dari golongan para pelajar. Gitu. Fikri paham? Gimana? Apa yang Fikri pahami? Karena sedikit enak jadi saya nunjuknya gitu. Gimana Fikri? Penulis bilang, kata penulis nih, kata Imam Ibnul Jamaah bilang, hasbuk bihadhihi daraja majdan. Coba baca. Coba Fikri baca. Awas, hati-hati. Hampir aja ketarik. Ayo Fikri. Cukup bagimu derajat ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan. Oke. Ini Cukup sampai di situ. Fikri faham maksud dari ucapan penulis. Jadi penulis membawakan hadis Nabi, potongan hadis Nabi. Oke? Al ulama warasatul anbiya. Ini ucapan Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis dengan potongan hadis ini saja, lihat, makanya tadi di awal saya bilang, inilah bukti ketajaman, kehebatan ilmu daripada sang penulis. Cukup dengan potongan hadis ini sudah bisa menjadikan, harusnya sudah bisa menjadikan seseorang punya semangat yang luar biasa menjadi seorang pelajar, thalib. Ya enggak? Kenapa? Apa? Paham tapi nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. Oke, Tayyib. Hikmat paham nggak, Mat? Paham sedikit Ustaz Tepak. Ini kan ada dua hal yang berbeda nih. Satu thalib, satu ulama. Tadi Ustaz bilang ulama itu thalib juga kan? Iya. Dia pernah jadi thalib. Betul. Tidak semua thalib bisa jadi ulama. Betul. Ya, apa yang membuat si thalib bisa bangga kalau dia belum tentu bisa jadi ulama? Tayyib. Karena tidak ada ulama yang mengklaim dirinya ulama. Oh, Semua ulama mengatakan dirinya thalib. Hebatnya ulama, hebatnya para ulama, selevel para Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan seterusnya, mereka tidak pernah menisbatkan nama mereka dengan ulama. Seperti misalnya gini, Syekh Shalih Fauzan itu udah ngajar S1. Sudah mulai ngajar S1. Padahal beliau belum lulus S1. Hebat ya? Karena apa? Karena cerdas. Karena kejeniusannya. Jadi di Jami'ah itu dulu, ini riwayat tentang Syekh Fauzan. Riwayat tentang Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau sudah mulai mengajar S1 padahal beliau belum lulus S1. Tentunya harusnya kan yang mengajar S1 minimal S2, S3 kan gitu. Tapi beliau belum tamat S1-nya tapi sudah suruh ngajar S1. Kemudian tentunya hal ini menjadi adanya sedikit perbedaan antara beliau dengan siapa? Hah? Dengan pelajar yang lain yang selevel dengannya kan? Paham ya? Ngerti ya? Di sini sudah mulai ada perbedaan. Sudah mulai disikapi berbeda. Syekh Shalih Fauzan ini sudah mulai dibedakan oleh Jami'ah karena kecerdasannya yang di atas rata-rata thalib yang lainnya. Tapi beliau sendiri tidak merasa sebagai seperti orang yang memiliki kelebihan di situ. Gitu. Padahal penunjukan beliau untuk mengajar S1 itu adalah sebagai sebuah penghargaan terhadap ilmunya beliau. Gitu. Jelas ya? Dan banyak kisah-kisah seperti ini, sangat banyak.
Ya, di kalangan para ulama itu banyak. Misalnya Syekh Abdul Aziz bin Bas itu pernah dipuji, disanjung setinggi-tingginya oleh moderator. Moderator di salah satu pengajian yang akan diisi oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, maka ketika moderator itu meninggikan Syekh Abdul Aziz, walaupun apa yang diucapkan oleh moderator itu ada pada diri beliau rahimahullah saat itu, maka beliau mengatakan cukup antum berlebihan. Gitu. Cukup antum berlebihan. Gitu. Jadi keumuman ulama karena ketawaduan mereka tidak mengklaim diri mereka sebagai ulama, tetapi mereka diakui ulama oleh ulama lagi. Oke? Seperti para ulama mengakui, sebagian ulama mengakui ini ulama gitu. Jelas sampai di sini ya. Nah, maka di sini kedalaman ilmu penulis Ibnul Jamaah rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau orang baca hadis ini dengan penuh keyakinan, itu hadis ini sudah sangat cukup, hasbuk katanya gitu. Sudah sangat cukup untuk seseorang menjadi termotivasi menjadi seorang thalib atau seorang pelajar. Menjadi seorang thalib atau menjadi seorang pelajar. Kenapa? Kenapa, Kong? Waris para nabi. Terus gimana lagi? Ungkapin aja apa yang Kong bisa ungkapin, diungkapin. Ada lagi? Cukup? Bagus gimana? Dikatakan karena memang derajat tertinggi. Itu udah melewati perkataan berikutnya. Oke? Kita berbicara di sini dulu. Kan gini, saya kasih gambaran. Orang itu kan butuh motivasi, benar nggak? Untuk mengerjakan sesuatu itu harus ada motivasinya biasanya. Kalau ada motivasinya, itu biasanya bagus kerjaannya, terus bisa istiqomah. Kayak misalnya orang kerja lah, orang kerja kan motivasinya jelas ya. Apa? Fulus. Hadiah, THR, oke? Jelas tuh motivasi orang kerja, bener nggak? Bagus. Mau hujan ke, mau panas ke, mau bagaimanapun juga, itu motivasinya jelas deh, ada. Ya kita nggak pungkiri, ini motivasi, sahih? Gitu. Makanya untuk menjadi seorang thalib pelajar butuh motivasi juga, butuh motivasi. Iya. Apa gimana kok motivasinya, Pak? Para nabi. Mereka udah maksum. Pak Burai gimana, Burai? Motivasinya adalah mewaris. Itu, intinya itu dia. Jadi yang menjadikan, makanya gini. Ini nabi ini mewariskan sesuatu. Para nabi ini mewariskan sesuatu. Oke? Dan ternyata ahli warisnya itu bukan hanya dari kalangan keluarga. Sahih? Benar nggak? Sepakat nggak? Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hartanya habis. Oke? Tidak tinggalin dinar, tidak tinggalin dirham. Benar nggak? Tidak tinggalkan apa-apa. Benar, Pak? Namanya Bapak siapa, Pak? Pak Anwar. Benar, Pak Anwar? Nabi meninggal dunia tidak tinggalin dirham, tidak tinggalin dinar. Tapi kita sepakat, yang ditinggalkan oleh para nabi ilmu. Sahih? Yang ditinggalkan oleh para nabi ilmu. Baik.
Nah, di sini ada peluang. Peluang apa? Peluang untuk jadi ahli waris. Iya enggak? Engkong meninggal nih misalnya nih. Saya nggak punya peluang untuk jadi ahli waris engkong. Karena tidak punya hubungan darah. Jelas? Tapi Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam meninggal nih, umatnya itu semua punya peluang yang sama untuk bisa jadi ahli waris. Ahli waris siapa? Nabi. Walaupun nggak ketemu zaman ya. Walaupun nggak ketemu, karena ini umum. Walaupun tidak ketemu, bahkan nasabnya Nabi saja tidak semuanya mewariskan ini. Ya enggak? Nasab yang satu, nasab yang senasab dengan Nabi, turunannya beliau, itu enggak semuanya mewariskan ilmu. Enggak. Tidak semuanya mewariskan ilmu. Ya enggak? Nah, maka lihat dalamnya iman daripada sang penulis, ya, iman sang penulis sampai dia mengatakan cukup, udah cukup. Dia bilang menurut dia nggak butuh yang lain-lain untuk pelajar atau untuk seseorang menjadi seorang pelajar, itu nggak butuh yang lain. Dengan hadis ini tuh sudah cukup, harusnya sudah cukup, harusnya udah cukup. Oke? Ana ilustrasi sederhana nih. Ana mau kasih ilustrasi sederhana. Antum, ya, antum dinyatakan berhak atau antum sebagai ahli waris dari seseorang yang memiliki Jakarta, yang punya Jakarta nih, ya kan? Maka ketika antum sudah tercatat namanya sebagai ahli waris yang punya Jakarta, ini misalnya, itu harusnya buat antum udah apa? Udah tenang, udah cukup, udah bahagia, karena antum mewarisi pemilik Jakarta. Gitu. Oke? Antum nggak akan neko-neko lagi nih. Antum pasti akan ikutin apa yang dikatakan oleh pemilik Jakarta. Kalau antum macam-macam, bisa diputus tuh apanya? Warisannya. Wah, Deka. Enggak. Dia nggak usah dikasih deh. Nakal. Ya. Siapa? Bagus. Wah, bagus lagi. Jangan. Fikri aja deh, Fikri. Agak baik-baik dikit ya gitu ya. Boleh dah dia dapat gitu. Jelas ya. Makanya beliau lihat dakik dalam ilmunya tuh, sangat dalam. Antum nggak butuh apa-apa lagi sebenarnya, sudah tahu hadis ini saja. Karena antum akan mewarisi dari orang terbaik. Tuh, subhanallah. Ini bukan warisan bapak moyang kita lagi. Sahih? Tapi Nabi bukan cuma ilmu aja, tapi ada yang lain. Maksudnya ya kemuliaannya dan lain-lain. Apakah itu terwariskan juga dengan perkataan ini? Iya. Jadi kalau secara waris yang ditinggalkan oleh Nabi ilmu. Oke, kita simak ya teman-teman semua. Kesempurnaan ilmu yang telah menjadi amal, itulah yang menjadikan kemuliaan. Kesempurnaan ilmu, saya ulang ya, kesempurnaan sebuah ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi amal, itulah yang akan menghantarkannya pada kemuliaan. Akan tetapi kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum menjadi sebuah amal, itu tidak menghantarkan seseorang pada kemuliaan. Seseorang bisa menjadi mulia saat seseorang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Gitu. Itu yang terjadi sama Nabi.
Dan itulah yang ada pada Nabi. Lihat, makanya coba diperhatikan ya. Antum simak ya teman-teman semua nih. Ini penting dakik. Apa Aisyah bilang? Apa akhlaknya Nabi? Bawa-bawa Quran, apa Qurannya dipraktekin? Oke? Kalau kita hari ini taib. Antum yang ngomong, bukan saya yang ngomong ya. Jelas? Luar biasanya. Makanya diperhatikan. Makanya di antara Syekh Abdul Razak itu mengatakan, orang itu harus diluruskan pemahaman tentang manhum ahlul Quran. Siapa yang disebut dengan ahlul Quran? Apakah antum mau bilang Ibnu Mulzam itu ahlul Quran? Ibnu Mulzam itu siapa, Kong? Tahu nggak, Kong? Wah, mumtaz, Kong. Boleh pulang, Kong. Boleh pulang. Kunci mobil tinggal. Ibnu Mulzam itu pembunuh Ali bin Abi Thalib. Hafal 30 juz ada di kepalanya. Teori itu ada di kepalanya. 30 juz. Oke, bukan berarti kita tidak menghafalkan Al-Quran. Tetapi menghafalkan Al-Quran itu bukan puncak segalanya dari Al-Quran, atau bukan puncak tertinggi dari Al-Quran. Antum ingat, saya sering bilang, ada kok yang dicintai Allah dengan al-ikhlas. Iya nggak? Ada nggak? Ada kok yang dicintai oleh Allah dengan sebab al-ikhlas. Allah tuh sebenarnya nggak minta macam-macam, mintanya cuma ikhlas. Udah itu aja. Cuman kita aja terlalu memberatkan diri. Iya nggak? Kita aja terlalu memberatkan diri. Allah mudah kok, Dia minta ikhlas. Kita beramal ikhlas, selesai. Cuman ikhlasnya berat gitu ya. Betul nggak Pak Anwar? Berat ikhlas ya Pak Anwar ya? Apa? Gampang diucapkan ya. Subhanallah. Baik, kita lanjut, kita ulang ya, kita ulang. Iya, bagus ya. Enak kan begini sedikit ya? Spesial. Belum tahu nikmatnya ilmu ya. Lebih nikmat dari semangkok es buah. Nggak ada apa-apanya kok. Es kobok ya, Alusufa es kobok ya, nggak kebeli es buah mah ya. Oke, antum namanya siapa? Aji. Oke, Aji. Bapak siapa? Pak Yoyo ya? Hah? Pak Yayo. Oke, taib. Jadi saya tahu semua namanya, siap-siap gitu ya. Taib. Aji paham nggak Aji? Aji baru datang nih. Bagus, sudah paham. Ini beliau begini, hasbuk, cukup. Cukup. Ente mau jadi thalib? Oke, jelas. Oke. Antum mau menjadikan seseorang sebagai thalib, cukup dengan jelaskan hadis ini sebenarnya sudah cukup. Bikin seminar. Hadis ini bisa dijelaskan 1, 2, sampai 3 jam untuk menjelaskan lafaz ini aja, untuk memasukkan keyakinan ke dalam hati manusia. Ya gak? Tetapi harus disampaikan dengan gaya, dengan cara yang tepat, tidak melenceng, tidak salah, tepat pada proporsinya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Oke, thayyib. Orang, lihat, pewaris, kita contoh ya, 2 contoh tadi. Pewaris Jakarta itu sudah sangat merasa puas dia karena dia akan mewariskan Jakarta. Sahih, sudah sangat senang, sudah sangat cukup, hatinya udah nggak gelisah lagi. Kenapa? Udah cukup, dia akan bahagia. Benar nggak? Nyata, dia akan bahagia secara lahiriah. Nah, berarti sang mentor itu harus cakap bagaimana memasukkan keyakinan ke dalam hati orang yang mau menjadi thalib, orang yang mau menjadi pelajar atau thalib.
Kenapa? Kenapa? Hah? Karena apa? Hah? Iya. Lihat, kenapa saya bilang sang mentor harus cerdas, harus pandai, harus menguasai. Kenapa? Karena kebahagiaan ini itu tidak tampak tertunda. Kebahagiaan seorang talib, ya, kebahagiaan yang terlihat itu tertunda. Sampai kapan? Sampai ketemu Allah. Beda dengan pewaris Jakarta, dia kelihatan, sehingga mudah untuk orang berlomba-lomba. Ya enggak? Tapi kebahagiaan sebagai seorang talib nanti akan, soalnya gini, seorang talib nanti kalau mau dibilang bahagia harus kaya dong, bahagia harus senang dong, bahagia harus begini, punya ini dan punya itu. Ternyata nyatanya talib tidak seperti itu. Justru kata para ulama, man talabal hadid aflas. Siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadis, pasti dia bangkrut, rugi. Kenapa? Karena dia korbankan hartanya, karena dia korbankan waktunya, karena dia korbankan tenaganya, bangkrut, rugi, kuper, kurang pergaulan. Ini itu nggak tahu. Tapi kalau antum tanya ilmu hadis, wow. Oke? Ya enggak? Dan itulah makna hadis Nabi. Hadis yang mana? Hadis yang mana? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Itu pesan Nabi. Jadilah di dunia apa? Gharib, asing. Ana tanya sama antum, orang asing itu dia hebat dunia tempat asingnya atau lebih hebat tempat asalnya? Kita nggak paham hadis ini. Bukti kita nggak paham hadis ini karena kita belum paham sebagaimana pahamnya kita tentang dunia rantauan ini. Ya nggak? Nyata nggak? Paham nggak Pak Deka? Jangan ngangguk-ngangguk aja, ntar gak paham lagi ditanya nih ntar. Hah? Pak Andre paham nggak? Oke, saya ulang ya, saya ulang teman-teman. Nabi bilang begini, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Itu kata Nabi. Nabi ngomongnya sama orang tua apa bukan? Pemuda, Ibnu Umar, muda, anak muda. Perhatikan, salah kalau bilang ngaji nanti aja kalau udah tua, salah. Nabi ngomongnya sama Ibnu Umar, di pundaknya ditepuk begini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Itu pemuda. Jadi ini membantah statement muda foya. Ini terbantahkan dengan ini. Ini pemuda, usianya kurang lebih 20 tahun. Ibnu Umar sudah diamanatkan oleh Nabi amanat yang jauh. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Ana tanya sama antum, kita bicara realita. Perantau dia hanya akan mengusahakan apa yang menguntungkan dia saja di negeri rantau. Dia tidak akan lebih dari itu. Sahih enggak? Benar enggak? Tapi ini belum kita jalankan dalam hidup kita, karena kita belum ngerti hadis ini. Benar nggak Abu Rai? Oke, antum mau bukti? Ustaz tahu dari mana saya belum ngerti hadis ini? Antum buktikan. Kadar keilmuan antum ilmu dunia, salmu ilmu akhirat antum bandingkan jauh. Kita semua bandingkan. Oh, bukan berarti kita tidak boleh memiliki ilmu dunia. Boleh. Sesuai dengan kebutuhan antum berapa lama hidup di sini itu selesai. Ya enggak? Tetapi kehidupan nanti yang panjang, yang tidak tahu berapa ratus tahun kita sesudah wafatnya kita, makanya kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi bilang apa? Ketika Nabi mengatakan tentang orang yang cerdas dalam Islam, ya, Nabi pernah mengatakan,
Siapakah orang yang disebut dengan orang cerdas dalam Islam? Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Itu orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi itu. Itu orang cerdas. Itu orang secerdas-cerdasnya manusia. Secerdas-cerdasnya manusia. Oke? Cuman untuk sampai tahapan ini butuh proses. Butuh proses. Prosesnya tuh ada di ayat ini. Surat Al-Anfal ayat ke-20, ayat ke-24. Oke, ketemu? Kita baca ya. Ini prosesnya nih, ini prosesnya. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Istajibu lillahi walir rasuli. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jawab. Jawab. Apa yang suruh dijawab? Jawab seruannya Allah dan Rasulnya itu dijawab, diindahkan, disambut. Oke? Jelas? Ini maunya Allah nih. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasulihi. Lihat, setiap hari dari mulai kita melek sampai tidur itu ada panggilan Allah dan Rasulnya nggak? Ada sunnah nggak di situ? Baik, berapa persen yang dijalankan? Berapa persen ketaatannya? Ya, nyata nggak Fikri? Paham nggak? Lihat, Allah bilang istajibu lillahi walir rasuli. Jawab. Ya Burai, jawab. Ri, sehat Ri? Alhamdulillah. Ini pesannya nih, jawab, jawab, jawab. Kata Allah apa? Idza da'akum, jika Allah menyeru kalian. So, perhatikan. Seruan Allah seluruhnya untuk apa? Lihat, perhatikan. Untuk apa? Lima yuhyikum. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Semua seruan Allah tabarakahu wa ta'ala itu kalau ditaati, kalau diikuti, itu faidahnya balik ke kita. Lima yuhyikum. Lima yuhyikum. Ini proses. Kalau proses ini tidak pernah dijalankan, itu mustahil orang punya iman yang kuat. Mustahil. Ibaratnya kan gini Pak, orang kalau mau beli motor misalnya kumpulin duit dulu kan gitu ya. Nabung, 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 bisa beli motor, beli mobil, beli rumah, beli sendal, beli baju kan gitu ya. Orang kalau mau punya iman yang kuat, itu nabungnya jawab dulu maunya Allah, maunya Rasul. Itu dijawab. Jelas Abu Rai?
Dijawab sehingga iman itu kokoh. Oh, jangan antum pikir Abdullah bin Hudzafah itu saat ditawarkan oleh Raja Romawi. Abdullah bin Hudzafah itu ditangkap oleh Raja Romawi dan pasukannya, kurang lebih 80 orang ya. 50 kurang lebih itu ditangkap. Kemudian Raja Romawi itu menawarkan Abdullah bin Hudzafah setengah hartanya. Setengah hartanya. Ini raja nih, setengah harta raja. Agar Abdullah bin Hudzafah mau masuk Nasrani. Agar mau masuk Nasrani. Kira-kira kalau kita gitu digituin gimana ya? Goyang tuh iman tuh Abu Rai. Iya nggak Abu Rai? Ambil aja deh, habis itu tobat kan gitu. Hah? Goyang tuh iman tuh. Itu buat masjid terus. Abdullah bin Hudzafah ditawarin setengah hartanya Raja Romawi, nggak goyang. Dia bilang apa? Apa yang Allah siapkan itu jauh lebih bagus dari apa yang antum tawarkan. Subhanallah. Itu kan pertanyaannya begini, coba antum dihadapi dengan kondisi ini, keluar nggak ucapan kayak gitu? Oh iya, anda terima deh. Iya nggak? Abu Rai, iya nggak? Subhanallah. Itu kan hati bisa kayak begitu. Enggak semerta-merta bisa jadi kayak gitu. Tapi ada proses. Kan dia panglima perang tuh. Abdullah bin Hudzafah itu panglima perang. Nggak mungkin juga ditunjuk jadi panglima kalau hatinya mencela-mencele. Kokoh. Apa yang Allah siapkan itu jauh lebih baik dari apa yang antum tawarkan. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Ya nggak, Deka? Apa jangan ngangguk-ngangguk aja. Ntar gak paham lagi. Ajib ini kong, ya nggak? Ini pelajar. Nggak apa-apa miskin. Apa yang Allah siapkan untuk para pelajar jauh lebih besar dari apa yang didapatkan oleh para pekerja pencari dunia. Oh, mereka rela kehilangan dunia ini karena mereka yakin apa yang Allah siapkan jauh lebih besar. Gitu. Ya. Makanya sedikit dan sangat dikit kalau ditemukan pelajar punya harta, dikit. Karena hidupnya habis untuk belajar, mengajar. Keumumannya, sejarah mencatat keumuman mereka kismin di sini. Tapi mereka orang paling kaya kalau dengan keikhlasannya besok nanti di hari kiamat. Oke, kita lanjut teman-teman semua. 5 yuhyikum. Gitu. Ini proses nih, proses kuatnya hati. Jadi mustahil antum bilang, Ustaz, bagaimana cara nguatin hati kita, iman kita? Terus antum hari-harinya gimana dengan Allah dan Rasulnya? Ya selalu aja. Ya mustahil lah. Antum nggak pupuk. Jelas? Ini udah jelas Allah bilang. Lihat nih, kelanjutan ayatnya Allah bilang apa? Wa'lamu. Kata Allah, ketahui. Anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah yang dapat menguasai orang dan hatinya. Allah yang dapat menundukkan hati orang itu Allah. Kita sendiri nggak bisa nundukin hati kita. Nggak bisa. Hatta Nabi nggak bisa. Makanya doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi apa? Ya muqallibal qulub. Nabi saja nggak bisa menundukkan hatinya, karena cuma Allah yang dapat menundukkan hati seluruh manusia. Bagaimana Allah mau tundukkan hati kita kalau kitanya sendiri tidak tunduk pada pencipta kita? Kalau bagaimana kita mau menundukkan hati yang liar ini? Hati ini liar. Liar ya? Liar. Lebih liar dari hewan buas.
Kalau dia tidak ditundukkan kepada penciptanya, jadi kalau antum mau bertanya bagaimana cara bisa menundukkan hati, menjaga hati, menguatkan hati, caranya gimana? Cuman satu caranya. Antum jawab dulu keinginannya Allah dan Rasulnya. Itu aja. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya Pak Anton ya. Paham nggak Pak Anton? Hati kita ini kan bagaikan burung yang berterbangan ngaur-ngaur sana sini. Nyata nggak? Sulit untuk dikontrol. Sulit ya? Sangat sulit hati. Oke, kalau antum mau bukti hati kita sulit dikontrol saat kita sholat, susah nggak jagainnya? Hah? Apa? Iya, lebih cepat. Hati itu lebih cepat perubahannya daripada air mendidih. Itu sulit untuk dikontrol. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Udah kemana tuh hati tuh? Hah? Iya nggak, Haji? Susah nggak jagain hati? Terus gimana caranya? Caranya cuma satu. Jawab apa maunya Allah. Istajibu lillahi wali rasuli. Itu caranya. Nggak ada yang lain. Ayo, kalau ada orang minta nasihat, Anda pengen berubah Ustaz, Anda pengen taat, begini. Terus antum sudah siap nih jawab apa yang Allah inginkan. Kalau siap, insya Allah akan berubah, itu hati akan ditundukkan. Ya Pak ya, Pak Anwar. Itu Pak Anwar. Jadi mustahil Pak Anwar kalau ada orang bilang ada orang bermaksiat, ada orang begajulan, terus dia bisa mengontrol hatinya. Enggak. Kalau ada yang bilang, berarti menyelisihi ayat ini. Selevel Nabi saja berdoa, ya muqallibal qulub, agar hatinya tidak kesana sini tuh. Ya nggak, Ri? Hatinya kesana sini. Gitu. Memfokus hatinya pada Allah. Susah nggak Bray? Susah. Taib, jadi butuh proses. Kita balik lagi. Perkataan Ibnu Jamaah, hasbuk, cukup. Jelas sampai di sini maksudnya? Cukup. Cukup apa? Cukup buat seseorang yang mau jadi pelajar, hadis Nabi ini sudah sangat cukup. Hadis Nabi kita ini sudah sangat cukup. Untuk kita dalam hati berbangga, alhamdulillah dipilih oleh Allah jadi talib, jadi pelajar, ala kulli hal dimanapun belajarnya, dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Sudah sangat cukup. Ya. Anda tanya sama antum, ada nggak yang melebihi kedudukan para nabi dan rasul? Ada nggak? Nggak ada. Pewaris raja begitu bangganya mewariskan harta sang raja, padahal raja itu tidak melebihi kedudukannya nabi dan rasul. Tidakkah patut berbangga seorang talib yang mewarisi apa yang diwarisi lebih dari yang diwarisi oleh raja? Paham nggak Burai? Iya, beda. Lihat, perhatiin. Pewaris raja mewariskan harta itu tidak sedikit yang menghasilkan kecongkakan, kesombongan. Sahih?
begitu bangganya, begitu sombongnya, begitu congkaknya. Padahal kedudukan mereka tidak mengalahkan kedudukannya para nabi dan para rasul. Seharusnya yang lebih berbangga siapa? Yang mewarisi apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul. Jelas Pak Anton? Subhanallah. Subhanallah. Gitu. Makanya penulis bilang hasbuk, cukup. Cukup. Makanya kata Syekh kalau tidak salah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, yang menjadikan orang punya ilmu agama lebih dibandingkan yang lain itu dari cara belajar dan waktu belajar. Itu menentukan. Oh, jangan antum fikir itu tidak menentukan apa yang Allah berikan. Itu menentukan. Itu menentukan. Loh ya. Waktu terbaik yang diambil oleh manusia untuk belajar atau untuk menuntut ilmu agama, maka disitulah Allah akan berikan ilmu. So, perhatikan. Waktu terbaik, waktu paling kuat fisik dan tenaga manusia di mana? Di jam berapa? Pagi, sahih, pagi, siang, sampai sore mungkin di waktu-waktu itu. Maka di waktu itulah para penuntut ilmu, mereka sedang menuntut ilmu agama, sehingga balasannya besar dari Allah karena mereka memberikan waktu terbaiknya. Beda dengan kita belajar waktu sisa. Nyata? Makanya yang diberikan sama Allah pun seperti apa yang kita punya hari ini. Beda. 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 Masya Allah ya, luar biasa. Nggak kepikir tuh, pikirannya sampai kepikir ke situ. Wah, ajib guys. Di Mamlaka, di Saudi, itu anak-anak walad sogir itu dari kecil udah habis waktunya menghafal Quran. Habis waktunya itu menghafal Quran. Ala kulli hal, segala puji milik Allah atas segala keadaan. Kita perbaiki sedikit, sedikit, sedikit demi sedikit. Ala kulli hal, alhamdulillah masih kebagian di waktu sisa. Walaupun masih ada di waktu sisa. Jelas? Baik. Kita perbaiki sedikit, sedikit, sedikit demi sedikit, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah beda. Sesuatu yang diberikan karena adanya pengorbanan itu akan beda hasilnya. Beda. Beda. Berkorban gak orang belajar di pagi sampai siang hari? Berkorban gak? Berkorban. Berkorban gak Pak Anton? Korban, dia harus korban. Dia berkorban dunia ini. Dia relakan dunianya ini. Dia relakan gak bertemu dengan istri, dengan anak-anaknya. Maka hasilnya pun berbeda. Hasil yang dia peroleh, yang Allah berikan pun berbeda. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran. Nih alasannya nih. Alasan kenapa seharusnya hadis ini sudah cukup buat manusia
untuk menjadi seorang talib, menjejaki dirinya menjadi seorang pelajar talib. Karena kedudukan dan kemuliaan seorang atau para nabi dan rasul. Fakamala rutbata fauqa rutbatin nubuwati fala syarafa fauqa syarafi warithi tilka rutbati. Karena tidak ada yang melebihi ketinggian daripada para nabi dan rasul. Tidak ada. Dan tidak ada warisan yang lebih mulia kecuali warisan yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Jelas? Pak Anwar jelas? Haji udah jelas? Hah? Fikri? Coba ulang. Semua yang antum paham dengan kalimat si penulis Ibnul Jamaah Hasbuk. Yang dimaksud dengan hasbuk yaitu Kenapa begitu pedenya dia bilang cukup gitu kan? Benar gak sih? Oh pede banget nih, oh cukup buat antum cukup gitu. Tapi kan saya bilang tadi ya, orang yang ngomong yang nyampeinnya itu harus pinter, harus dakik. Kayak gini nih misalnya nih ya Fikri ya. Ini gambaran buat Fikri nih, gambaran buat Fikri. Saya itu termotivasi, sangat termotivasi untuk memaksakan diri baca buku. Saya bilang masih di tahap memaksakan diri baca buku. Saya sangat termotivasi, beneran. Alhamdulillah bersyukur dulu pernah menjadi talib di Libya karena pernah melihat langsung Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim bin Amir Abdad setiap hari di depan kitab. Oh itu gimana kita nggak termotivasi? Oh dia nggak perlu ngomong, ya nggak? Baca buku, dia nggak perlu ngomong, antum suruh baca buku, antum cukup lihat dia, habis waktunya baca, itu sudah dakwah. Talib. Karena talib nggak bisa dipisahkan dengan kitab. Bahkan kata para ulama, talib itu nggak bisa dipisahkan dengan kolam, nggak bisa. Nggak bisa talib itu berpisah dengan kolam. Oke Fikri, coba Fikri tafadhal. jadi yang dimaksud dengan hasbuk di sini yaitu seorang talib itu bangga karena dia menjadi seorang talib dipilih oleh Allah yang bisa mewariskan apa yang Rasulullah wariskan, yaitu ilmu. Karena tidak semua orang bisa mewariskan ini, hatta orang yang memiliki nasab langsung dengan Rasulullah. Mumtaz. Cukup, ada lagi? Pak Anwar coba. Kasih mic-nya boleh? Gak apa-apa ya. Saya tanya begini gak apa-apa Pak Anwar? Iya siap. Ya, saya sudah apa kata itu mengatakan bahwa penulis ini mengatakan dengan yakin sekali. Pede ya, pede banget ya penulisnya ya. Cukup gitu kata itu, masya Allah. Mungkin luar biasa. Luar biasa. Itu kan tentunya berangkat dari iman yang kuat, betul Pak? Bahwa kita kalau saya berpikir mungkin kita dapat ilmu seperti ini ya, pewaris seperti ini meskipun ya baru sedikit. Walaupun sisa ya. Walaupun sisa. Lagi umur saya sudah. Masya Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya bertanya yang tadi dikatakan Pak Ustadz itu dari mana sih kita harus? Oke, Taib. Siap. Kita belajar pelan-pelan, insya Allah. Insya Allah. Dengan tadkiratus sami' kita menjadi talib, insya Allah. Insya Allah. Tadi Pak Ustadz, sampai lagi saya sudah tua. Taib, ala kulli hal. Makin dan sisa-sisanya gitu Pak. Ala kulli hal. Bersyukur pada Allah. Dengan tadkiratus sami', setelah pertolongan Allah kita jadi talib beneran, insya Allah. Itu coba Ustaz, jadi saya mengatakan yaitu sebenarnya mudah-mudahan ya Ustaz berkatakan kita ini terutama saya dan yang lain teman-teman ini termasuk yang ditunjuk oleh Allah. Amin. Iya.
Amin. Mudah-mudahan itu harapannya ya. Itu aja mungkin. Siap. Pak Anton sudah paham? Saya bagian yang paling bahagia juga kalau gitu. Coba kasih. Baik Ustaz, tidak jauh dari Pak Anwar. Saya termasuk orang yang bahagia kalau itu. Saya termasuk yang beruntung. Ada teman saya yang membawa ternyata ini sejajar sekali dengan surga dan saya termasuk bagian dari puas. Mudah-mudahan ya, Pak. Ya, kita sangat berharap di situ. Makanya gini teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum pernah simak perkataan saya, penjelasan saya tentang hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Hadis ini akan dibawakan. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalan yang menuju surga. Oke? Apa yang antum masih ingat dari penjelasan saya? Iya Pak, apa yang Pak Anton masih ingat dengan apa saya pernah menjelaskan hadis ini? Apa mungkin seseorang menjadi orang, apa mungkin hanya sekedar menjadi talib, pelajar, sambilan? Oke? Itu penjelasan saya. Mencicipi, main-main, sembarangan, bisa dia sampai surga? Kalau kita duduk belajar kimia, diajarin oleh ahli kimia nomor 1 di Indonesia, dia ngajar privat lagi ke kita. Oke, ajib ya. Ahli kimia nomor 1 di Indonesia, kita diajarinnya kelasnya privat. Dia ngoceh, kita buka handphone. Asik. Kita chatting. Dia ngoceh. Dia lagi ngajar nih. Nyampe nggak tuh Pak transfer ilmunya? Gak nyampe. Walaupun sang pengajar tenaga ahli nomor 1, banyak mencetak orang-orang bagus, tapi kalau gaya belajarnya begini, oke jelas ini tuh mau masuk surga loh. Antum bukan mau jadi tenaga ahli kimia, tapi mau masuk surga. Mafhum? Tapi mau masuk surga yang harganya nggak murah, harganya butuh pengorbanan, butuh letih, butuh capek. Sebagaimana para sahabat dulu letih, capek. Antum jangan pikir mereka nggak capek, letih. Sampai keluar dari lafaz mereka, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Masya Allah, capek, letih. Sangat letih. Itu sangat letih. Maka antum mungkin juga pernah ingat apa yang saya pernah sampaikan tentang ucapan Syekh bin Baz yang ketika satu malam beliau tidak bangun untuk qiyamul lail. Kemudian istrinya bilang, saya kasihan karena baru tidur. Maka kata Syekh bin Baz, ar-rohatu fil jannah, istirahat itu di surga. Ya subhanallah. Antum harus punya teman kayak begitu. Cari tuh teman yang kayak begitu. Istirahat itu di surga. Gak ada tuh. Subhanallah, luar biasa. Ini mansalah ketorikan mau jadi talib paling tidak tahu metodenya bagaimana jadi talib, bagaimana jadi pelajar. Kan saya pernah bilang juga di sini, kenapa sih ada talib bisa sampai tidur terus main handphone? Itu salah siapa? Salahnya multi salahnya. Salah dia masuk kelas, salah materi ketinggian, salah pengajar kejauhan. Semuanya tuh. Oh, dia talib masuk kelas nggak nyambung, kan dia nggak fokus, udah mendingan buka handphone kan? Iya nggak? Atau cari kesibukan yang lain, karena nggak nyambung materinya juga.
Entah dia salah duduk, oke, materinya ketinggian untuk dia. Islam ini, ajaran Islam ini punya kurikulum. Tapi kurikulumnya nggak TK semua. Jelas? Ada kurikulum TK, SD, SMP, SMA, universitas. Kurikulumnya jelas. Orang yang mau belajar ilmu agama harus tahu dia di mana fasenya. Fasenya ada di mana. Ilustrasi deh, sederhana deh. Antum kan nggak mungkin jadi begini kalau dari dulu pilih sama ibu antum bilang, saya TK aja bu terus, bu TK aja terus. Hah? Nggak mungkin tuh, kayak Hikmat bisa bawa apa? Harley, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin hari ini dia bawa Ducati, dia bawa Harley. Kalau dia bilang dulu sama maknya, mak, Hikmat di TK aja deh mak, sampai kapan? Selama-lamanya mak. Nggak mungkin tuh dia bawa Harley hari ini. Nggak mungkin dia punya rumah hari ini. Sahih nggak? Nyata nggak? Real? Coba Gifari dulu bilang sama maknya, mak, kok di TK aja deh mak, biar enak-enak main perosotan. Gak mungkin dia bisa beli rumah di Tangsel dekat Japos. Gak mungkin dia nambah mobilnya, iya kan? Sahih nggak? Kan naik kelas. Orang belajar ilmu agama juga begitu, kurikulum. Jelas? Harus stepnya. Gitu. Ada yang mau tanya? Ya. Tanya di mobil aja ente. Apa? Apa dek? Sebenarnya seluruh aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Antum sapu jalan, semua itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan mendapatkan pahala dari Allah. Oke? Pertama itu. Yang kedua, menafkahi istri, menafkahi anak. Itu nilainya ibadah, bernilai ibadah. Tetapi terkadang kan begini, seseorang suka membentrokan antara bekerja dengan menuntut ilmu. Padahal dua hal ini bukan dua hal yang harus berbenturan. Oke? Seperti orang membentrokan antara menuntut ilmu dengan berbakti pada orang tua. Padahal ini bukan dua hal yang berbentrokan. Keduanya dua amal yang berbeda. Berbakti pada orang tua adalah buah dari keberhasilan ilmu. Salah kalau orang bertanya mana lebih dahulu berbakti orang tua atau menuntut ilmu. Karena keduanya bisa dijalankan. Sahih? Bukan pilihan saya rasa. Apakah ketika antum berbakti pada orang tua antum tidak bisa menjadi thalib? Ya enggak? Alasannya apa? Cari nafkah. Apakah dulu para nabi dan rasul mereka tidak cari nafkah sehingga mereka berhenti berdakwah? Oke? Apakah mereka orang-orang yang tidak berbakti pada orang tua, mereka terlalu sibuk berdakwah, mereka lupa sama orang tua? Enggak. Amal itu amal yang bisa dikerjakan berbarengan. Paham? Jelas? Ada kalanya menuntut ilmu. Di antara ulama yang kaya adalah Imam Abu Hanifah. Dia ulama dan dia kaya. Bahkan thalibnya itu dikasih uang sama dia. Abu Hanifah kalau sudah waktunya belajar, tutup tokonya, belajar. Gak ada cerita tentang uang, gak ada. Belajar. Oke, Thayyib? Jelas teman-teman semua? Oh, salah besar.
Ketika orang mau memisahkan antara thalabul ilmi dengan belajar, berbakti pada orang tua, dengan belajar, mengasuh istri dan anak, dengan belajar, salah. Ada waktunya semua, ada waktunya. Antum harusnya bertanya pada ustadz, ustadz itu kapan ngurusin istri anaknya? Kalau setiap hari antum lihat dia belajar, mengajar. Kan gak perlu juga WA sama antum, gue lagi ngajak jalan anak-anak. Iya nggak? Perlu. Kan nggak perlu juga. Ada waktu kosong, ustadz itu di sana jalan sama anaknya, lagi nyenengin istrinya, walaupun cuman pinggiran-pinggiran Monas gitu kan, pinggiran Japos, diajak naik sepeda aja udah seneng tuh bocah tuh, ya kan? Sudah seneng. Coba antum bayangin tuh, subhanallah. Makanya saya bilang sama istri saya, sabar ya. Sabar ya, cuma sebentar kok di dunia ini. Dunia ini cuma sebentar. Apalagi ba'da id, saya nggak tahu nih kegiatan ba'da id mungkin lebih padat lagi. Gitu kan. Ya karena dia salah seorang istri dan anak saya, salah seorang yang harus dekat dan jauh dengan saya. Ya nggak? Dekat tapi jauh sama saya. Ya saya ada di sini. Ini saya mungkin. Yang lainnya mungkin lebih dari itu. Para nabi dan para rasul, bagaimana nggak sepeneng tuh bininya tuh? Naikin dong uang gajinya kan gitu. Namanya wanita kan? Namanya wanita. Minta dinaikin uang. Akhirnya apa? Dikasih dua pilihan. Tetap sama saya, kondisinya begini. Atau saya tambahin cerai. Begitu teman-teman semua. Jangan pernah dibenturkan. Saya sibuk belajar, saya sibuk bekerja, nggak sempat belajar. Saya sibuk ini, nggak sempat ini, nggak. Semua amal itu bisa apa ya? Dikompromikan. Bisa. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Berbakti sama orang tua, bisa. Jalan terus. Belajar jalan terus, ngurus anak, istri baru satu aja nggak keurus gitu kan. Apalagi nggak punya bini kan gitu ya, nggak punya bini, nggak ngaji, nggak ngerti aneh ngurusin apa tuh. Bagus ya, bagus, alhamdulillah belajar. Hah? Nggak kaya lagi. Jelas ya ikhwan ya. Lihat pede, lihat nih pede, siapa yang pede? Ibnu Jamah, hasbuk, cukup. Gitu. Kepedeannya beliau ini kan karena beliau kenal Nabi banget ya. Maksudnya sama aja gitu kayak misalnya tadi bilang pewaris pemilik Jakarta. Kita kan tahu Jakarta. Kemewahannya, iya. Tapi buat kita yang nggak perlu kenal Nabi kan, kenapa gitu kalau jadi pewaris Nabi kan gitu. Iya. Nah, ini kan menunjukkan beliau kenal sekali. Nah, apakah sebelum kita biar kita lebih termotivasi, lebih sangat penting untuk lebih mengenal Nabi dulu? Sebenarnya semua itu prosesnya balik lagi tadi. Istajibu lillahi wa lirrasuli. Baliknya ke ayat itu. Sambut dulu apa yang Allah dan Rasulnya mau. Disambut. Oke? Dalam hidup kita 24 jam satu hari itu terdapat perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana reaksi kita? Itu mempengaruhi hati kita. Walaupun kita pengetahuan kita sedang proses dalam mengenal Nabi. Jelas ya? Jadi di antara proses untuk mengenal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kan gini ya. Di antara yang membuat, saya lupa nama seorang sahabat, dia masuk Islam karena ngelihat loyalitas yang nggak masuk di akal yang dilakukan oleh sahabat terhadap Nabi. Loyalitasnya nggak masuk di akal manusia. Kayaknya nggak perlu gini-gini amat. Ini siapa sih Muhammad gitu kan? Sampai kok kayak begini orang tuh sama Muhammad gitu.
Sampai manusia itu sama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang hidup di zamannya itu luar biasa. Contoh nih misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang kaya raya. Oke? Kaya raya nih, konglomerat. Orang tempo hari dia sakit, dia bilang, saya mau bagiin harta saya untuk manusia. Kata Nabi, nggak boleh. Setengahnya nggak boleh. Akhirnya 1/3 yang diizinkan oleh Nabi 1/3. Kaya karena pewarisnya cuma satu, anak perempuan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa tidur. Suatu malam Nabi pernah mengalami satu kondisi sulit tidur. Kebayang nggak, Mat? Teman-teman ya, antum lihat ya, subhanallah, subhanallah. Nggak tahu saya bisa kayak gitu atau tidak kalau saya ditakdirkan hidup hari itu. Nabi ngucap gini, seandainya malam ini ada yang bisa jagain saya, mungkin saya bisa tidur lebih nyenyak. Karena Nabi gelisah di malam itu. Seandainya malam ini ada yang bisa jagain saya, karena Nabi sudah gelisah. Itu ada Aisyah di situ. Aisyah, di rumah Aisyah. Enggak hitungan jam, itu ketok pintu. Assalamualaikum. Tengah malam. Siapa di luar? Enggak boleh bilang saya, tapi harus bilang nama. Sa'ad. Di luar Sa'ad bin Abi Waqqas. Dibuka. Mau ngapain itu malam-malam? Saya dengar antum ngomong, seandainya malam ini ada yang jagain saya sehingga saya bisa tidur nyenyak, maka sayalah orang yang jagain antum malam ini. Ajib. Nggak ada handphone, bro. Nggak ada WA nih. Nabi, malam ini siapa yang bisa jagain Rumus? Nggak ada WA, bro. Nggak ada WA, bro. Lihat sahabat tuh, dijaga nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dijaga. Ini aset, perlu dijaga, didampingi tanpa sepengetahuan nabinya. Di balik pintu itu ternyata ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Antum tahu, Sa'ad nggak bilang telepon langsung, panggil ajudan saya, panggil kumpulin semua keliling jagain rumah Nabi. Enggak. Itu Sa'ad yang jaga sendiri. Ya subhanallah. Itu Sa'ad orang konglomerat kaya raya. Dia nggak suruh anak buahnya, tolong anak buah saya, prajurit saya itu jagain depan, kanan, kiri, belakang, semua. Pokoknya harus aman ya. Aneh mau tidur. Maghrib udah masuk. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran udah masuk?